Pernah nggak ngerasa kesepian padahal nggak sendirian? Bisa juga mungkin rasanya kesepian kayak nggak punya pacar padahal punya. Kayak nggak punya temen padahal punya. Kayak nggak punya saudara padahal punya. Nah, kesepian tuh emang nggak selalu karena sendirian. Kesepian itu muncul karena kita nggak memiliki perasaan nyambung sama orang lain. Kita nggak share connectedness with somebody else. Mungkin aja kita selalu dikelilingin orang-orang, tapi kalau kita nggak saling sharing things that matters, yang meaningful, yang sama-sama bermakna buat kita, ya kita akan tetap merasa kesepian juga. Kalau kita nggak share meaningful things sama keluarga, teman, atau pacar, ya kita tetap aja rasanya akan kesepian, rasanya kayak sendirian. Manusia itu social species. Nenek moyang kita bertahan hidup dengan cara hidup berkelompok, bersuku-suku. Ada komunitasnya yang bisa ngasih mutual protection dan assistance. Nah, otak kita dan our biology evolve untuk favor social connections. Makanya sifat-sifat kayak baik hati ke orang lain, murah hati, penyayang, empatik. Nah, ini tuh sifat-sifat yang kita nilai baik karena punya value ke orang lain. Nunjukin kalau orang yang punya sifat-sifat kayak gitu tuh care sama orang lain. Sementara sifat-sifat kayak egois, serakah, suka exploit orang lain, kasar, bikin orang lain celaka. Nah, itu asosiasinya jahat gitu. Karena dia terlalu memprioritaskan dirinya di atas orang lain. Kita sebagai social species akan appreciate orang yang punya social kindness. Ketika kita nggak punya orang lain untuk share good times with, sharing things that matters, kita jadi kesepian. Kesepian itu ya perasaan isolated, perasaan disconnected, bukan cuma sekedar sedih. Karena kita social animal yang evolve hidup berkelompok secara kooperatif. Ketika kita merasa kesepian, otak kita sensing danger nih. Meskipun untuk konteks peradaban modern ya kayak sekarang, ya sebenarnya nggak ada actual danger yang akan menyakiti kita kalau kita sendirian. Kalau kita kesepian maksudnya. Beda sama zaman masih tinggal di hutan. Kalau sendirian itu berbahaya sekali. Nah, perasaan kesepian juga bikin kita bitter nih, bikin kita defensif. Mungkin juga bakal develop gejala depresif ya, dan level stres hormon juga bakal naik. Kalau kita lagi kesepian, kemampuan kita berempati juga jadi menurun dan bikin kita tambah malas lagi nih untuk engage dalam interaksi sosial. Karena kita jadi defensif, jadi was-was, jadi muncul perasaan cemas, perasaan takut ditolak, takut nggak cocok, takut malu. Nah, kenapa otak kita nih merespon dengan cara kayak gitu? Tonton lanjutannya di channel Forbidden Questions ya. Referensi dan rekomendasi bacaan selalu aku sertakan di kolom deskripsi ya. Evolutionarily speaking, being isolated was very deadly. Manusia butuh manusia lain sejak lahir untuk bertahan hidup. Kebanyakan spesies lain cuma butuh induknya beberapa bulan aja sampai dia bisa jalan dan cari makan sendiri. Nah, manusia butuh bertahun-tahun untuk bisa jalan lancar, untuk bisa terampil komunikasi. Untuk bisa cari makan sendiri itu butuh lebih lama lagi. Kalau di tahun-tahun awal kita hidup nggak ada yang ngurusin kita, ya kita mati paling. Kita bisa bertahan hidup karena hidup dalam kelompok yang kooperatif. Dan manusia menjalani gaya hidup kayak gitu tuh dalam waktu yang sangat lama. Kita mengadopsi gaya hidup pemburu pengumpul dari sejak 2 jutaan tahun yang lalu. Dan mungkin baru setelah revolusi industri di abad 18, 19, 20, di mana kita hidupnya nih jadi lebih individualis gitu. Tapi ya cara kita berperasaan masih mewarisi nenek moyang kita. Perasaan kesepian itu bisa snowballing jadi rasa takut, kita bakalan jadi hyper vigilant, curigaan sama orang lain. Karena ya kayak gitu kedesainnya cara kerja otak kita. Dulunya beneran bahaya nih manusia kalau sendirian tuh. Kalau ketemu hewan buas pas lagi sendirian, ya udah meninggal. Kita kalau lagi lapar nih ya, lihat makanan kan langsung pengen makan ya, wah untung nih ada makanan lagi lapar gitu, terus langsung makan. Nah, tapi kalau lagi merespon kesepian kita nggak gitu, nggak bisa langsung, wah ada orang nih, kayaknya aku bisa nyambung temenan sama dia, terus kita langsung deketin, ajak temenan. Nggak bisa langsung gitu, karena perasaan kesepian tuh malah bikin kita cenderung untuk withdraw, jadi menarik diri dari situasi sosial. Kita jadi terlalu hati-hati ngedeketin orang lain, meskipun deep down kita tuh mau dan butuh akan connection.
Perasaan kesepian yang kronis itu berpotensi untuk lead ke depression ya, karena ada kebutuhan core kita yang nggak terpenuhi. Semakin kita kesepian, semakin kita rentan depresi, bahkan rentan sakit fisik juga. Menurut studi yang dilakukan Profesor John Cacioppo, seseorang yang merupakan expert dalam penelitian tentang loneliness, hasilnya tuh orang yang kesepian akut, kesehatannya lebih terganggu daripada orang yang ngerokok 15 batang sehari. Dan perasaan kesepian yang intens ini hormon stres kortisolnya tuh tinggi banget, kayak orang yang mukanya ditonjok orang asing gitu. Nah tapi kan itu tadi ya, masalahnya kalau udah terjebak kesepian yang snowballing itu, yang udah akut, kita bakal susah mulai engage di social setting lagi, karena kita akan cenderung untuk withdraw. Ya terus gimana dong? Mungkin bisa mulai dari komunitas yang aman dan familiar sama kita ya. Say misalnya aku suka baca, aku akan mulai expose diri aku di komunitas orang yang suka baca. Karena at least udah ada nih satu hal yang sama-sama meaningful buat kita, buku dan literatur, dan sama-sama suka kegiatan membaca. Tapi bisa aja social interactionnya tuh nggak fulfilling anyway, karena kita nggak merasa aman, kita merasa drain, kayak capek banget interaksi sama si ini dan si itu. Ya itu mungkin emang nggak cocok. Formula simpelnya itu emang having good time together dan sharing things that matter. Kadang bisa juga nggak cocok tuh ya, seleksinya kurang on point ya. Mungkin kita terlalu fokus sama superficial features, kayak misalnya kita mau temenan sama orang karena dia cakep, karena tinggi, karena kaya, karena dia alumni mana gitu. Padahal in the long term, kualitas-kualitas itu mungkin jadi nggak terlalu penting. Kita akan lebih value orang yang bisa memahami kita, bersedia untuk berusaha mengerti kita, dan mau ngasih effort untuk jalannya hubungan yang baik. Ya, yang mana kita nggak dieksploitasi ya, nggak dimanfaatin doang. Pun begitu tentu saja kita nggak bisa expect orang tuh sempurna banget ya, karena kita juga kan nggak sempurna. Dan kalau misalnya jalan hubungan nggak selalu mulus, ya work on it aja. Sekarang suka ada tuh nasihat-nasihat modern yang bernuansa motivasi gitu, kayak misalnya aku nggak butuh orang lain gitu, aku nggak butuh pengakuan orang lain, aku bisa menolong diriku sendiri, aku nggak butuh dicintai orang lain gitu, karena bisa self love ya. Pokoknya sikap-sikap kayak gini nih ya. Faktanya ini tuh menyalahi insting manusia sebagai social animal yang terdesain untuk membutuhkan orang lain. Meskipun kita menyanggah nih, aku nggak butuh orang lain kok, ya tetap aja badan kita akan nagih, badan kita bisa nge-bug gitu ya. Bentuknya bisa jadi gampang marah, gampang sedih, atau depresi. Sebenarnya tanpa kita sadari pun secara alami badan kita punya mekanismenya sendiri buat memenuhi kebutuhan sosial ya. Mekanismenya tuh bisa berupa gugup gitu di lingkungan baru supaya kita bertindak hati-hati. Misalnya juga bisa kita jadi caper nih sama orang tua supaya disayang gitu. Nah, atau kalau punya sibling bisa juga ada sibling rivalry gitu untuk kompetisi dapat perhatian orang tua. Bisa juga kita jadi naksir nih sama manusia lain, kita bisa ngerasa sayang sama anak kecil random tuh kayak gemes dan sayang. Nah, perasaan instingtif ini tuh emang mekanisme supaya kita dapat social needs kita. Mekanisme manusia yang adaptif supaya kebutuhan sosial terpenuhi. Kalau kebutuhan sosial terpenuhi, ya manusia bisa thriving. Kalau mau sesuai nature manusia yang kita kejar itu tuh sebenarnya bukan independence in a way kita nggak butuh orang lain supaya kita bisa hidup individualis dan fulfilled gitu. Tapi idealnya kita tumbuh jadi orang yang bisa diandalkan orang lain, yang bisa memenuhi social needs orang lain. Nah, kondisi kayak gini akan lebih fulfilled untuk seekor hewan sosial seperti manusia. Nah, sikap-sikap nggak butuh orang lain itu biasanya muncul ketika lagi kecewa sama situasi sosial, entah habis ditolak mungkin, patah hati, atau situasi nggak enak lainnya lah. Situasi sosial yang nggak enak gitu ya. Kalau perasaan kayak gitu lagi muncul, ya sadari aja kalau sikap itu menyalahi insting dasar kita sebagai manusia yang butuh merasa terhubung dengan orang lain gitu. Perasaan itu muncul karena kecenderungan withdraw kita itu. Manusia butuh manusia lainnya, manusia butuh disukai, butuh didukung, butuh diakui, butuh dicintai. Self love aja nggak cukup, manusia butuh dicintai manusia lain. Dan merasa kesepian itu bukan suatu kelemahan kok, itu justru tanda kalau otak kita tuh functioning dan lagi ngasih sinyal kalau kita butuh connection. Biological alarm kita nyala, ngingetin kita kalau kita tuh butuh social needs untuk bisa thriving for better survival. Bisa nemuin komunitas yang aman dan bisa fulfilling buat kita itu emang mungkin gak mudah. Kalau kamu merasa kesepian, ya jangan denial ya, cari komunitas kamu. Kalau sebelumnya sempat kepisah, reconnect lagi. Kalau nggak ada, cari terus ya. Nah, dari kamu ada tambahan nggak? Atau ada sanggahan? Boleh komen ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Like, share, dan subscribe for Being Questions. Aku Mela mohon undur diri. Sampai ketemu di konten selanjutnya.